Di luar Ramadan kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, dan kita bisa merasa terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ekonominya tidak baik. Melihat, menyaksikan, dan merasa itu di luar Ramadan. Di Ramadan ini kita bisa melihat, menyaksikan, dan merasa sekaligus merasakan. Merasa dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jadi mereka kurang makan, kita rasakan tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita ikut merasakan itu. Maka puasa itu di samping melahirkan kesalehan secara pribadi, maka dia harus mampu melahirkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial. Maka itu diberikan judulnya Ramadan melahirkan sifat kedermawanan. Puasa itu melahirkan sifat kedermawanan. Itu yang saya tangkap dari apa yang diberikan judul oleh panitia. Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak mempersiapkan materi seperti yang disampaikan oleh materi pertama dan kedua, karena memang bukan saya tak mau, saya belum pernah membuat materi di dalam bentuk DVD dan waktu tidak memungkinkan untuk membuat itu, walaupun sudah beberapa hari yang lalu, karena kesibukan di Ramadan sangat luar biasa. Ada kuliah subuh, ada kuliah sebelum ada zuhur, ada kuliah sebelum berbuka, ada kuliah sebelum tarawih. Luar biasa ini, istimewa pula kuliah menjelang sahur aja. Sehingga lengkap sudah, walaupun sebagian jemaah saya lihat ada yang matanya seperti bola lampu 5 watt yang sudah mau putus. Kalau bola lampu 5 watt yang bagus masih cas, itu udah mau putus antara gedung dan terbuka dengan padam kira-kira. Terutama di jemaah teras, bagian teras, di jemaah teras bagian teras. Bahkan ada yang busuk di situ. Mungkin sudah sampai ke Pulau Batam berlayar di atas teras masjid. Tidak apa-apa, itu sebuah yang harus kita akui sangat manusiawi. Bapak Ibu, tentu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saya tidak membaca teks hadisnya karena takut salah, mata saya juga lebar juga. Artinya Rasulullah SAW adalah yang paling pemurah hatinya dengan berbagi kebaikan, dan dia lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan. Ketika dia ditemui oleh malaikat Jibril dan Jibril menemuinya, kemudian setiap malam Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, dan dia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, bahkan mendaras Al-Quran. Maka beliau adalah seorang yang lebih murah hatinya, berbagi, sama seperti tiupan angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul itu orang yang dermawan, tapi di Ramadan ini kedermawanannya meningkat seperti angin yang berhembus. Maka ini dipahamkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud dari angin yang berhembus itu ya, angin berhembus itu kencang, kemudian memunculkan awan sehingga munculnya air hujan cepat, kemudian air hujan itu melimpah seluruh bumi. Maka itu kesalehan dan kemurahan hati Nabi itu seperti air hujan itu melingkupi seluruhnya. Bahkan dia tidak hanya berbagi dengan orang susah, berbagi juga dengan orang yang mampu. Itu yang diamalkan oleh Rasul. Kedermawanannya luar biasa. Nah, itu yang dicontohkan. Bagaimana dengan kita? Sahabat yang lain begitu, Abu
di Ramadan, Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang paling kaya menurut catatan sejarah. Hartanya itu 6,3 triliun. Abdurrahman bin Auf, pengusaha yang sukses. Sahabat yang paling kaya Rasul itu adalah Abdurrahman bin Auf. Sehingga dia pernah menyumbangkan 40.000 dinar plus 50 ekor unta, 50 ekor kuda untuk perjuangan Islam. Kuda dan unta itu adalah kendaraan terbaik di masa Rasul. Kalau kita buat itu, unta itu adalah Lamborghini, kemudian kuda itu adalah Alfa. Berarti dia menyumbangkan 500 Lamborghini dan 50 Alfa untuk berjuang bersama. Jadi Ustaz mengajak kami Presiden dan Ustaz ini untuk menyumbangkan itu. Nah kan mungkin bau dan mungkin tidak punya. Tapi yang dilihat di situ bagaimana keteladanan pengusaha sukses konglomerat, infaknya luar biasa, tapi sholat berjamaah juga pernah tinggal di belakang Rasul. Kita belajarlah kepada para sahabat. Karena kita nggak bisa tawar menawar. Kalau kita bicara tentang kaitannya zakat dan sholat itu, zakat itu diungkapkan Allah 30 kali dalam Al-Quran, 27 kali digandeng Allah dengan kalimat sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Seolah-olah di situ orang yang sholat itu tidak boleh meninggalkan zakat, orang yang berzakat itu tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan ada hadis yang cukup panjang itu. Ketika orang-orang kaya bermaksud menahan zakatnya, Allah juga bermaksud menahan air hujan supaya tidak turun dari langit. Ketika orang kaya menahan zakatnya, Allah bermaksud menahan air hujan supaya tidak turun dari langit. Cuma karena masih ada binatang ternak yang butuh minum, Allah turunkan juga air hujan. Ini maknanya sangat dalam, bahwa binatang itu lebih berharga di mata Allah ketimbang orang yang menahan zakat. Kalau kita bicara binatang ternak ini macam-macam ini, ada kambing, ada lembu. Bagi yang sebelah babi itu juga binatang ternak. Kalau dikasarkan berarti kan babi lebih berharga dari orang kaya yang tidak mau membayar. Itu pukulan yang luar biasa. Kemudian kata infak disebutkan Allah dalam Al-Quran ada 74 kali. Sedekah disebut Allah 14 kali. Dari sedekah yang 14 kali itu ada satu sedekah yang bermakna zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimat sedekah di situ adalah bermakna zakat. Maka itu mari kita coba bangun kesalehan kita untuk bisa memberikan infak sedekah yang terbaik. Baik di Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan, lebih-lebih di Ramadan itu harus meningkat. Saya pernah diundang oleh seorang pengusaha Cina di Kim yang dia membagi infaknya itu kepada 500 orang anak yatim, dihadirkan 500 orang. Kemudian catering lurah diundang juga. Saya selalu pada Pak, kok saya bilang C dan B itu catering itu sama lurah itu banyak juga yang ada yatim di situ. Kira-kira dikasih online ada blok khusus orang itu yatim di situ. Lurah catering itu banyak yang yatim karena anak yatim berapa. Jadi saya tanya kenapa bisa menyantuni anak yatim di Ramadan? Kok mau bersedekah? Kok mau berinfak? Rumusnya sederhana Pak Ustaz.
Kalau banyak masuk, harus banyak keluar supaya sehat. Kalau banyak masuk tak keluar-keluar, itu penyakitan. Artinya kita makan saja, tak buang, itu operasi. Dia tidak beriman kepada Allah. Tak tahu cerita zakat infak sedekah. Tapi rumusnya sederhana, kalau banyak masuk harus banyak dikeluarkan supaya stabil dan sehat.